Bagaimana jika kisah terbesar yang pernah diceritakan memiliki bab yang hilang, yang dapat mengubah segalanya yang kita ketahui tentang sejarah dan spiritualitas? Bayangkan Yesus, tokoh sentral dalam kekristenan, bepergian melintasi Asia, belajar dari para biksu Buddha, dan memperoleh kebijaksanaan di tanah mistis India. Terdengar tidak masuk akal, bukan? Tapi bagaimana jika ada lebih banyak cerita ini daripada yang terlihat? Tetaplah bersama kami saat kami mengungkap misteri tahun-tahun yang hilang Yesus dan mengeksplorasi teori mencengangkan yang menghubungkannya dengan ajaran Buddha kuno. Kisah Alkitab tentang Yesus memiliki celah besar. Setelah masa kecil yang penuh keajaiban, Yesus tiba-tiba menghilang dari narasi hingga usia 30 ketika ia muncul kembali untuk memulai pelayanannya. Namun, apa yang terjadi selama tahun-tahun yang hilang itu? Apakah Yesus menjelajahi Asia, mempelajari meditasi, atau bahkan memperoleh kebijaksanaan timur yang mendalam? Beberapa teori mengatakan bahwa ia mungkin menelusuri jalur sutra menuju petualangan spiritual di India, menyerap ajaran Buddha. Kedengarannya liar atau sebenarnya masuk akal? Video ini mengeksplorasi teori dan ide, bukan fakta sejarah yang mapan. Tujuan kami adalah menjelajahi kemungkinan menarik sambil tetap menghormati berbagai kepercayaan. Jika topik ini menarik perhatian Anda, anggaplah ini sebagai titik awal untuk belajar lebih jauh. Bukan jawaban pasti. Bab 1. Tahun-tahun yang hilang dari Yesus. Kisah Yesus dalam Injil mencakup masa kelahirannya yang ajaib, kisah para orang Majus, hingga masa kecilnya yang memukau para sarjana di Bait Suci pada usia 12 tahun. Namun setelah itu, cerita Yesus seperti terhenti. Injil tidak mencatat apapun tentang kehidupannya selama 18 tahun hingga ia muncul di usia 30, siap memulai misi besarnya. Apa yang terjadi selama periode yang membentuk hidup ini? Bab 2. Teori koneksi Buddha. Beberapa orang berpendapat bahwa selama tahun-tahun yang hilang ini, Yesus mungkin telah bepergian jauh ke timur, bahkan sejauh India, di mana ia mempelajari filsafat Buddha. Teori ini pertama kali muncul dalam skala besar pada tahun 1894 ketika seorang jurnalis Rusia, Nicholas Notovich, mengklaim menemukan gulungan Tibet kuno yang menceritakan kisah seorang suci bernama Isa yang diyakini sebagai Yesus yang belajar di India dan Tibet. Klaim ini menuai banyak skeptisisme, tetapi teori tersebut tetap hidup, diperkuat oleh dokumenter modern seperti Jesus in India dari BBC pada 2008. Bab 3. Legenda Saint Isa. Menurut legenda, Isa alias Yesus menghabiskan tahun-tahun hilangnya dengan menjelajahi India dan Tibet, belajar dari biksu Buddha dan pendeta Hindu, bahkan menantang sistem kasta. Beberapa teks kuno, seperti Bhavishya Purana dan naskah-naskah Tibet, menyebutkan seorang nabi dari barat yang mirip dengan Yesus. Selain itu, tradisi Kristen Suriah di Kerala, India, meyakini bahwa Rasul Thomas mengunjungi India pada tahun 52 Masehi, menandakan kemungkinan interaksi antara kekristenan awal dan tradisi spiritual India. Bab 4. Kesamaan ajaran mencolok antara ajaran Yesus dan Buddha memperkuat teori ini. Misalnya, hukum emas Yesus. Lakukan kepada orang lain apa yang ingin mereka lakukan kepadamu. Mirip dengan ajaran Buddha. Pertimbangkan orang lain seperti dirimu sendiri. Selain itu, pandangan keduanya tentang kedamaian batin, kasih sayang, dan anti-materialisme menunjukkan kemiripan yang luar biasa. Bab 5. Sudut pandang skeptis. Namun, para sarjana arus utama skeptis terhadap teori ini menunjuk pada kurangnya bukti sejarah yang konkret. Injil tidak menyebutkan perjalanan ke India, dan tidak ada bukti bahwa Yesus berbicara bahasa seperti Sanskerta atau Pali. Selain itu, banyak ide serupa yang muncul secara independen di berbagai budaya, tanpa harus ada kontak langsung. Bab 6. Kesimpulan. Jadi, apakah Yesus benar-benar bepergian ke India? Kita mungkin tidak pernah tahu pasti. Namun, teori ini memicu rasa ingin tahu kita dan mengingatkan kita bahwa sejarah penuh dengan misteri dan kemungkinan. Ide-ide lintas budaya menunjukkan betapa eratnya kita terhubung sebagai umat manusia, berbagi dan belajar satu sama lain sepanjang sejarah.